Dusun Waringin Lor tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya lampu rumah selalu menyala redup, seperti orang yang takut tidur terlalu nyenyak. Namun yang membuat Andi tidak nyaman, sejak hari pertama bukanlah gelap, melainkan cara senja berhenti saat matahari tenggelam. Tidak ada transisi, tidak ada burung kembali ke sarang dengan suara ribut. Tidak ada anak-anak berlarian dipanggil orang tua. Tidak ada suara panci atau radio sore. Semua berhenti serentak, seolah dusun itu menerima perintah yang tidak terdengar. Andi berdiri di depan rumah kontrakannya, merasakan kulitnya merinding oleh udara yang tidak dingin tapi menekan. Ia merasa seperti satu-satunya benda bergerak di dalam foto lama. Dan untuk pertama kalinya muncul pikiran yang tidak ia suka. Aku datang di waktu yang salah. Pos ronda berada tepat di tikungan, berjarak kurang dari 10 langkah dari rumah Andi. Kayunya sudah menghitam dimakan usia, namun tidak lapuk. Lampu bohlam kuningnya menyala stabil, tidak pernah berkedip. Bahkan saat hujan deras memadamkan listrik rumerama sekitar. Kentongan tergantung di tengah. Permukaannya halus di bagian tertentu, seolah sering digenggam oleh tangan yang sama. Anehnya, pos itu tidak pernah benar-benar kosong. Kadang Andi melihat ada 3 orang duduk di dalamnya. Kadang 5, kadang hanya 1 bayangan condong ke depan. Namun setiap kali ia mendekat, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau kopi pahit yang masih hangat dan bangku kayu yang terasa baru saja ditinggalkan. Papan jadwal ronda tergantung miring di dinding pos. Kayunya tua, namun tulisan di atasnya terlihat jauh lebih baru dari bangunan sekitarnya. Nama-nama ditulis dengan tekanan kuat. Huruf-hurufnya dalam, seperti orang yang menulis sambil menahan napas. Andi membaca perlahan. Senin, Selasa, Rabu. Beberapa nama muncul berulang. Yang aneh, tidak ada nama yang bertahan lebih dari 3 minggu. Lalu matanya berhenti di baris paling bawah. Andi Saputra ditulis rapi, tanpa tanggal, tanpa keterangan. Seolah namanya bukan jadwal, melainkan kesimpulan. Andi menoleh cepat. Ini salah tulis, Pak? Tanyanya pada seorang bapak tua yang sejak tadi duduk membelakangi papan. Bapak itu tidak langsung menjawab. Tangannya menggatuk-gatuk. Bangku ritmenya sama dengan detak jam yang tidak terdengar. Tidak ada yang salah, katanya akhirnya. Kalau namanya muncul, berarti sudah dicari. Dicari siapa? Bapak itu menoleh. Matanya merah. Bukan karena marah, melainkan karena kurang tidur yang terlalu lama. Yang menghitung. Ronda malam pertama terasa seperti duduk di dalam ruang tunggu yang tidak akan memanggil siapapun. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada candaan. Setiap suara terasa terlalu keras. Korek api terdengar seperti letupan. Batu kecil membuat semua kepala menoleh. Jam dinding tergantung tepat di atas kentongan. Jarumnya menunjuk 01,2. Tidak bergerak. Andi memperhatikannya lama. 1 menit, 2 menit. Jarum detik
tidak bergeser sedikit pun. Ia mengeluarkan ponsel. 01,24. Ia menelan ludah. "Pak," katanya pelan. "Jamnya rusak." Tidak ada yang menoleh. Salah satu warga hanya menjawab dengan suara datar. "Jam itu tidak rusak." Dia berhenti. "Kenapa?" "Karena kamu belum paham," jawab yang lain. Dan entah kenapa, jawaban itu terasa seperti ancaman yang disampaikan dengan sopan. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa suara motor. Seolah dusun itu bangun dengan hati-hati agar tidak mengingat sesuatu. Andi kembali ke pos ronda. Satu nama dicoret, bukan sekadar dicoret, digosok, ditindih, disayat sampai papan kayunya rusak. Nama itu milik pria yang duduk di sebelah Andi semalam, yang meminjam korek, yang sempat tersenyum kecil. Andi mendatangi rumahnya. Rumah itu ada. Pintunya tidak rusak, jendela terkunci, sandalisme masih rapi. Namun di dalam kosong, tidak ada pakaian, tidak ada foto. Tidak ada tanda seseorang pernah tinggal di sana. Dan yang paling membuat Andi gemetar, tetangganya tidak mengingat siapa yang tinggal di rumah itu. Malam kedua, Andi mengunci pintu, mengunci jendela. Namun tepat jam 1:20, kentongan berbunyi, bukan dipukul, diketuk. Tok, tok, tok. Pelan, pelan, berjarak, sabar. Langkah kaki terdengar di depan rumahnya. Bukan satu, banyak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada yang mengetuk karena mereka tidak menunggu izin. Andi menutup mulutnya sendiri agar napasnya tidak terdengar. Di luar, seseorang berbisik, "Kalau tidak keluar, yang lain yang dicoret." Langkah mereka tidak berbunyi keras. Itulah yang membuat Andi gemetar. Puluhan pasang kaki berjalan di jalan tanah. Namun suara yang muncul hanya gesekan pelan, seperti kain basah diseret perlahan. Lampu-lampu rumah menyala serempak, tapi cahayanya tidak menjangkau tanah. Jalan dusun tampak seperti lubang panjang yang menelan terang. Andi mengintip dari celah jendela. Barisan itu bergerak rapi, terlalu rapi untuk disebut kebiasaan manusia. Jarak antar orang sama persis. Langkah mereka jatuh dalam irama yang membuat kepala Andi pusing. Jika diperhatikan terlalu lama, tidak ada yang berbicara. Namun Andi bisa merasakan percakapan, bukan lewat suara, melainkan tekanan di udara, seperti bisikan yang tidak membutuhkan telinga. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir menyerah. Di antara barisan ada wajah-wajah yang ia kenal. Orang yang kemarin masih duduk di pos ronda, orang yang meminjam korek, orang yang sempat mengeluh dingin. Wajah mereka utuh, tubuh mereka berdiri, namun mata mereka kosong. Bukan kosong karena mati, melainkan kosong karena sudah selesai digunakan. Di barisan paling belakang, pria yang namanya dicoret itu menoleh. Gerakannya patah, tidak alami. Bibirnya bergerak lambat, seolah harus mengingat kembali cara bicara. Kalau kamu tidak keluar, yang lain akan diganti.
Dan saat barisan itu berlalu, Andi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tanah tidak meninggalkan jejak kaki mereka, seolah dusun ini tidak ingin mengingat bahwa mereka pernah lewat. Pos ronda terasa lebih sempit malam itu. Pak Lurah membuka lemari besi tua dengan kunci yang tergantung di lehernya. Kunci itu tidak pernah dilepas, bahkan saat tidur. Bekas rantainya membiru di kulit lehernya. Di dalam lemari, sebuah buku besar. Sampulnya hitam, kulitnya retak seperti tanah kekeringan. Saat dibuka, bau apek bercampur sesuatu yang lebih tajam menyeruak. Bau keringat, tanah basah, dan ketakutan lama. Setiap halaman penuh nama. Tidak ada biodata, tidak ada umur, hanya nama dan tanda kecil di sampingnya. Apa artinya ini? Tanya Andi. Suaranya hampir tidak keluar. Pak Lurah menelan ludah. Berarti cukup, berarti kurang, berarti ditunda. Ditunda kemana? Pak Lurah menutup buku itu perlahan. Ke malam berikutnya, Andi membalik halaman paling akhir. Namanya tertulis di sana. Tidak dicentang, tidak dicoret, hanya satu tanda. Dan di bawahnya tulisan kecil yang nyaris tak terbaca. Menunggu keputusan dusun.